Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Malia Ahmad dari absen 14 kelas 10H. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan makna. Namun sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan dua teman saya. Yang pertama yaitu ada Toshihiro Ziad Rafif dari absen 37 dan selanjutnya ada. Perkenalkan, nama saya Rafael Hernandez Setiawan, nomor absen 30 dari kelas 10H. Sebelum masuk ke dalam materi perubahan makna, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian perubahan makna. Pengertian perubahan makna. Perubahan makna merupakan evolusi penggunaan kata, biasanya hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna aslinya. Secara sinkronis, makna sebuah kata tidak akan berubah, akan tetapi secara diakronis ada kemungkinan bisa berubah. Perubahan itu didasari oleh beberapa sebab dan akan merubah wujud sebuah kata setelah mengalami perubahan makna. Perubahan makna merupakan perubahan pada salah satu makna sebuah kata. Setiap kata memiliki beraneka makna dan konotasi yang dapat ditambah, dikurang, atau diubah sepanjang masa sehingga kognat lintas ruang dan waktu dapat memiliki makna-makna yang sangat berbeda. Jenis-jenis atau bentuk-bentuk perubahan makna ada 6. Yang pertama amelioratif, kedua peyoratif, ketiga makna meluas, keempat makna menyempit, kelima makna sinestesia, keenam makna asosiasi. Penjelasan pertama dari amelioratif. Amelioratif merupakan perubahan makna kata menjadi lebih baik. Amelioratif terjadi ketika makna suatu kata yang awalnya dirasakan rendah nilainya kemudian berubah menjadi lebih tinggi atau lebih baik nilainya. Contoh, makna wanita dan istri. Nilainya dirasakan lebih tinggi dari kata perempuan atau bini, padahal pada awalnya memiliki nilai yang sama. Fungsi dari bentuk amelioratif adalah menjadikan sebuah kata dalam kalimat menjadi lebih tinggi atau lebih baik nilainya dari makna kata sebelumnya. Kedua yaitu penjelasan dari makna peyoratif. Peyoratif merupakan perubahan makna kata menjadi lebih rendah. Peyoratif terjadi ketika suatu kata yang awalnya memiliki makna yang nilainya baik menjadi lebih rendah atau kurang baik nilainya. Peyoratif dapat dikatakan sebagai kebalikan dari amelioratif. Contohnya yaitu kata kaki tangan. Pada awalnya memiliki makna pembantu, namun karena mengalami perkembangan, kata kaki tangan berubah maknanya menjadi kaki tangan penjahat atau mata-mata musuh, yang berarti lebih rendah maknanya. Ketiga yaitu penjelasan dari makna meluas. Makna meluas merupakan makna yang terjadi ketika suatu kata yang semula maknanya dan penggunaannya terbatas mengalami perubahan sehingga makna dan penggunaan kata tersebut menjadi lebih luas cakupannya. Contoh, kata saudara, kakak, dan adik. Awalnya digunakan terbatas untuk orang yang memiliki hubungan darah atau keluarga, tetapi makna kata ini meluas sehingga bisa juga digunakan sebagai kata ganti atau sapaan yang tidak hanya diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki hubungan darah saja. Perubahan makna spesialisasi atau perubahan makna menyempit. Perubahan makna spesialisasi adalah kebalikan dari generalisasi yang pada katanya mengalami perubahan makna menyempit dari makna sebelumnya. Contoh, pembantu. Kata pembantu dahulu adalah kata yang dimaknai sebagai siapa saja yang meringankan beban orang lain atau suka membantu disebut dengan pembantu. Namun saat ini kata pembantu mengalami penyempitan makna menjadi seorang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Contoh yang lain adalah guru. Guru dahulu dimaknai sebagai siapa saja yang mengajarkan atau membimbing seseorang. Saat ini, guru lebih dikenal sebagai profesi yang mengajar dan mendidik anak di sekolah. Perubahan makna sinestesia atau perubahan makna pertukaran makna. Perubahan makna sinestesia adalah pertukaran makna yang terjadi pada kata yang berhubungan langsung dengan panca indera manusia. Contoh, indah. Kata indah pada hakikatnya hanya bisa diinderakan oleh mata saja. Namun dalam konteks kalimat, kata indah juga dapat diinderakan oleh indera lainnya. Misalnya pada kalimat luar biasa, indah sekali suaranya. Atau contoh lain, kata manis. Pada hakikatnya, kata manis hanya dapat diinderakan oleh indera pengecap. Namun pergeseran makna dapat terjadi apabila konteks kalimatnya seperti berikut ini. Wanita itu sungguh manis dan cantik sekali.
Makna asosiasi. Makna asosiasi merupakan hubungan makna asli dengan makna baru yang terjadi karena adanya perubahan lingkungan saat memakai kata. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa makna asosiasi terjadi berdasarkan lokasi pemakaian katanya karena terjadi perubahan nilai secara sesaat berdasarkan lingkungan. Contoh, kata catut memiliki nama alat makna alat penjemput paku, namun ketika berada di stasiun kereta api, makna kata catut dapat berubah menjadi orang yang menjual tiket dengan harga lebih tinggi. Sebab perubahan makna adalah sebagai berikut. 1. Adanya perkembangan dalam ilmu teknologi. 2. Adanya perkembangan dalam sosial dan budaya. 3. Adanya perbedaan bidang pemakaian. 4. Adanya asosiasi. 5. Adanya pertukaran tanggapan indera. 6. Adanya perbedaan tanggapan. 7. Adanya proses gramatikal. 8. Adanya pengembangan istilah. 9. Adanya faktor kebahasaan. 10. Adanya pengaruh bahasa asing. Penjelasan sebab-sebab perubahan makna. Yang pertama yaitu adanya perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Perkembangan dalam ilmu dan kemajuan dalam bidang teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna sebuah kata. Sebuah kata yang tadinya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana, tetapi digunakan walaupun konsep makna yang dikandung telah berubah sebagai akibat dari pandangan baru atau teori baru dalam suatu bidang ilmu atau sebagai akibat dalam perkembangan teknologi. Pada zaman dahulu, kata sastra bermakna tulisan atau buku yang berisi pengetahuan. Namun sekarang ini, karena perkembangan zaman berubah, maknanya menjadi karya yang bersifat imajinatif dan kreatif. Akibat adanya perkembangan dalam ilmu teknologi, yang pertama adalah adanya pandangan baru. Yang kedua yaitu adanya teori baru. Penjelasan sebab-sebab perubahan makna yang kedua yaitu adanya perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan dalam bidang sosial kemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna. Kata sarjana dulu menurut bahasa Jawa kuno yaitu bermakna orang yang pandai atau cendekiawan. Akan tetapi sekarang ini kata sarjana berubah menjadi orang yang lulus dari perguruan tinggi. Walaupun lulusnya dengan indeks prestasi yang pas-pasan serta kemampuan mereka tidak lebih jauh dari orang yang belum lulus dari perguruan tinggi, seseorang yang dewasa walau bagaimanapun pandainya jika tidak lulus dari perguruan tinggi, maka tidak akan disebut sarjana dan tidak berhak memakai gelar tersebut. Penjelasan sebab-sebab perubahan makna yang ketiga yaitu adanya perbedaan pemakaian. Dari berbagai bidang kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Misalnya dalam bidang pertanian ada kata menanam, merabuk, membajak, pupuk, hama, dan lainnya. Bidang kesehatan ada kata obat, stetoskop, suntikan, tensimeter, demam, dan lainnya. Selain itu, pada budaya Jawa ada kata macapat, karawitan, geguritan, dan lainnya. Kosakata bidang lain digunakan di bidang lain menjadi kosakata umum, namun masih berkaitan antara makna satu dengan makna yang lainnya. Penjelasan sebab-sebab perubahan makna yang keempat yaitu adanya asosiasi. Kata-kata yang digunakan di luar bidangnya seperti dibicarakan di atas masih ada hubungan atau pertautan maknanya dengan makna yang digunakan pada bidang asalnya. Misalnya kata mencatut, berasal dari bidang atau lingkungan perbengkelan dan pertukangan yang bermakna bekerja dengan catut, yaitu alat seperti mencabut paku atau kawat. Akan tetapi, apabila digunakan pada frase mencatut karcis akan memiliki makna memperoleh keuntungan dengan mudah melalui jual beli karcis. Pergeseran makna karena suatu kata mirip dengan benda lain. Makna yang awalnya tidak berhubungan dengan makna yang baru. Penjelasan sebab-sebab perubahan makna yang selanjutnya yaitu adanya pertukaran tanggapan indera. Alat indera kita memiliki tugas sendiri-sendiri untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi di dunia ini. Rasa pahit, asin, getir ditangkap oleh indera perasa yaitu lidah. Kata panas, dingin, dan sejuk oleh peraba kulit. Gejala yang berkenaan dengan cahaya seperti terang, gelap, redup harus ditanggapi oleh indera penglihatan yaitu mata. Sedangkan yang berkenaan dengan bau harus ditanggapi oleh indera penciuman yaitu hidung. Tetapi dalam penggunaan bahasa,
Banyak sekali terjadi kasus pertukaran tanggapan indera yang satu dengan indera yang lain. Rasa pedas misalnya, seharusnya ditanggapi oleh indera perasa pada lidah, tertukar menjadi ditanggap oleh indera pendengaran seperti tampak pada ujaran seperti perkataanmu itu pedasnya melebihi cabai. Gejala pertukaran tanggapan indera ini sering disebut sebagai sinestesia. Penjelasan sebab-sebab perubahan makna yang selanjutnya yaitu adanya perbedaan tanggapan. Setiap unsur leksikal atau kata sebenarnya secara sinkronis telah mempunyai makna leksikal yang tetap. Namun karena pandangan hidup dan ukuran dalam norma kehidupan di dalam masyarakat, maka banyak kata yang memiliki nilai rasa yang rendah, kurang menyenangkan, yaitu peyoratif. Selain itu, ada pula nilai yang rasa tinggi, mengenakan atau yang disebut amelioratif, misalnya pada kata bini, yaitu pada makna peyoratif, menjadi istri, yaitu pada makna amelioratif. Penjelasan sebab-sebab perubahan makna yang selanjutnya yaitu proses gramatikal. Proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi akan menyebabkan pula perubahan makna. Tetapi dalam hal ini yang terjadi sebenarnya bukan perubahan makna, sebab bentuk kata itu sudah berubah menjadi proses gramatikal. Proses gramatikal terdiri dari pengimbuhan atau afiksasi, pengulangan kata atau reduplikasi, dan pemajemukan kata. Yang pertama yaitu pengimbuhan atau afiksasi, yaitu proses ini dilakukan dengan cara memberikan imbuhan. Proses pengimbuhan itu nantinya akan membuat bentuk kata itu berubah, begitupun juga maknanya. Yang kedua yaitu reduplikasi atau pengulangan kata. Proses ini dilakukan dengan cara mengulang sebuah kata dasar hingga bentuk dan maknanya berubah, dengan cara mengulang sebuah kata menjadi kata ulang utuh, sebagian, salin suara, ataupun berubah bunyinya. Yang ketiga yaitu pemajemukan kata. Proses ini dilakukan dengan cara mengtata dasar dengan kata dasar lain yang tidak semakna, sehingga menjadi kesatuan kata majemuk yang mempunyai makna baru yang tidak ada kaitannya dengan makna asli kedua kata. Adanya pengembangan istilah. Salah satu upaya dalam pengembangan atau pembentukan istilah baru adalah dengan memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia yang ada dengan jalan memberi makna baru, entah dengan menyempitkan makna kata tersebut, meluaskan, maupun memberi arti baru. Perubahan makna dalam perkembangannya terjadi karena pergeseran beberapa hal. Hal-hal tersebut menyebabkan makna pada suatu kalimat berubah, tergantung pada konteks pemakaiannya. 9. Adanya faktor kebahasaan. Kadang-kadang terjadi perubahan makna secara spontan dari satu kata kepada makna lain yang agak dekat dengan atau mirip. Biasanya dalam kajian ilmu bahasa hal ini termasuk majas. Ini terjadi biasanya pada lingkungan berbeda. Suatu istilah yang sama jadi berubah maknanya untuk anak-anak dan orang dewasa. 10. Adanya pengaruh bahasa asing. Seiringnya dengan munculnya bahasa asing dalam kehidupan masyarakat maupun kalangan mahasiswa, banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Oleh karena itu, jika penggunaan bahasa asing tidak dikurangi atau bahkan tidak diawasi, maka dapat diprediksikan bahasa Indonesia akan hilang, dan ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna. Yang pertama ada faktor kebetulan. Maksudnya adalah perubahan atau pergeseran makna kata yang disebabkan oleh makna kata yang ambigu pada kata itu sendiri. Hal ini menyebabkan makna kata dapat mengalami perubahan makna yang lebih cepat jika dimasukkan ke dalam konteks kalimat. Contohnya makna kata rawan atau lembut, lembek atau lunak. Saat ini makna kata rawan bergeser menjadi rentan atau berpotensi pada kata rawan kecelakaan, rawan longsor, dan lain sebagainya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna yang kedua yaitu ada faktor perkembangan zaman. Faktor ini disebabkan pada aspek adanya perkembangan zaman yang disebabkan dengan adanya regenerasi yang memaknai sebuah kata dengan makna yang berbeda dengan generasi sebelum mereka. Contohnya yaitu makna kata jawara. Dahulu dimaknai sebagai orang yang memiliki kekuatan dalam hal fisik. Saat ini kata jawara lebih dimaknai sebagai pemenang atau juara dalam suatu kompetisi tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna yang ketiga yaitu faktor tabu. Pada aspek ini, perubahan makna terjadi karena magnet tabu yang dimiliki oleh suatu kata sehingga berubah dengan penyesuaian adat dan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, faktor tabu juga merupakan suatu pelanggaran sosial yang kuat terhadap kata, benda, tindakan, atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok, budaya, atau masyarakat. Contohnya kata maling yang diganti dengan kata pencuri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna yang terakhir yaitu ada faktor polisemi. Pada aspek ini, pergeseran makna terjadi karena makna ganda yang terdapat pada suatu kata yang menyebabkan pergeseran makna. Contohnya pada kata lempung, bermaknakan liat dan mudah dibentuk. Saat ini kata tersebut bergeser maknanya menjadi tidak berguna dan mudah rapuh. Dari yang sudah kami presentasikan, bisa disimpulkan bahwa terjadinya perubahan makna bisa disebabkan oleh berbagai faktor pendukung, seperti faktor kebetulan, faktor perkembangan zaman, faktor tabu, dan faktor polisemi. Selain adanya faktor, perubahan makna juga terdapat penyebabnya, seperti adanya perkembangan dalam ilmu dan teknologi, adanya perkembangan sosial dan budaya, adanya perbedaan bidang pemakaian, adanya asosiasi, adanya pertukaran tanggapan indera, adanya perbedaan tanggapan, adanya proses gramatikal, adanya pengembangan istilah, adanya faktor kebahasaan, adanya pengaruh bahasa asing. Bentuk perubahan makna yang terjadi bisa beragam, diantaranya seperti amelioratif, peoratif, makna meluas, makna menyempit, makna sinestesia, dan makna asosiasi. Poin terpenting dari perubahan makna ini ialah meskipun berubah menjadi makna baru yang berbeda, namun masih dalam alur polisemi yang makna tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.